Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali ada peningkatan sebesar 2,49%. Dengan total market cap mencapai 2,01 triliun US dollars. Jadi ya bagus ya, sudah di atas 2 triliun lagi. Dan yang paling penting adalah Bitcoin kemarin close dengan baik ya, atau lebih tepatnya tadi pagi sih jam 7 ya. Dimana dia close daily-nya itu di 42.740 ya, which is good ya, jauh di atas daripada kemarin. Apakah ini mulai gitu daerah pantulan dari Bitcoin? Ya, kita harus lihat ya dalam beberapa hari ke depan. Jadi, yang kita bisa lihat seperti yang gue sudah bahas beberapa kali sebelumnya ya. Apakah ini adalah skenario Bang Bang Mini dan Bang Bang Max ya? Dimana kalau kalian bingung kenapa Bang Bang, kita sekali lagi relay di sini ya. Jadi, setelah kapitulasi Mei di sini dan kapitulasi di November di sini, ada satu price action cukup mirip ya yang terjadi. Kita tarik di sini ya. Dari sini ke sini. Kalau kita tarik secara skala gitu ya, bentuknya ini tuh seperti movement mini dari pergerakan di Mei. Ya, atau lebih tepatnya bukan Mei sih ya, setelah kapitulasi sini di bener deng, sorry, masih masuk Mei ya. Nah, sini cukup mirip, tapi perbedaannya apa? Yang satu Bang Bang Max alias besar, yang satu Bang Bang Mini lebih kecil gitu. Coba kita kecilin skalanya, maka akan sangat mirip. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan melakukan movement yang sama ya terpantau. Ya, kalau kita lihat sekarang sekilas sepertinya mulai ada seperti itu, tetapi baik lagi belum konfirmasi. Ya, belum ya simpelnya gini, belum ada higher high, higher low. Kalau sudah mulai terjadi higher high, higher low, that's really good. Ya, jadi semoga saja skenario Bang Bang Mini dan Bang Bang Max ini bisa terjadi ya. Oke, dan berita pertama kita, investor miliarder Bill Miller bullish pada Bitcoin meskipun nilainya turun. Ini pendapatnya. Jadi sesuai dengan judulnya, investor Bill Miller bullish pada BTC atau Bitcoin, meskipun cryptocurrency tersebut menyentuh posisi terendah multi bulan di bawah 40.000 dolar ya. Jadi ya seperti kita tahu ya, kemarin sempat nge-crash ke 39.600-an. Dan justru dia malah akumulasi. Jadi Bill Miller ini sekarang memegang 50% dari kekayaan bersihnya di Bitcoin dan investasi terkait di perusahaan industri besar seperti Michael Saylor's MicroStrategy dan perusahaan pertambangan BTC Stronghold Digital Mining. Ya, jadi 50% kekayaannya terkait ke BTC. Ya. Dan yang unik adalah Bill Miller ini adalah seorang investor Amazon awal. Dan Miller memiliki hampir 100% dari sisa portofolionya di Amazon, katanya. Jadi bukan investor kemarin sore ya, investor ya basically kalau awal dari Amazon ya 90-an, berarti ya luar biasa. Dia mendapatkan Amazon dengan harga yang sangat murah ya. Dan Miller membeli Bitcoin pertamanya di tahun 2014. Jadi untuk Bitcoin sendiri pun dia bukan anak kemarin sore, dia sejak tahun 2014 ya. Dia beli sekitar 200 dolaran waktu itu. Dan kemudian dia bilang dia membeli sedikit lebih banyak ketika menjadi 500 dolar. Dan kali ini apa kata dia? Kali ini saya mulai membelinya lagi dengan harga 30.000 dolar. Ini mungkin lebih tepatnya 39 something ya. Turun dari 66.000 dolar. Dan alasannya ada lebih banyak orang yang menggunakannya, ada lebih banyak uang yang akan masuk ke dalam dunia modal Ventura atau VC lah ya, venture capitalist menurut Miller. Dan investor miliarder tersebut mencatat bahwa ia melihat Bitcoin sebagai polis asuransi terhadap bencana keuangan serta alat investasi yang kuat yang telah melampaui emas menurut dia ya. Dan dia juga menunjukkan kelangkaan Bitcoin yang berarti bahwa hanya 21 juta Bitcoin yang akan dibuat. Nah, jadi gue juga cukup setuju dengan ini ya. Kita kita untuk emas aja kita nggak tahu suplainya berapa ya. Dari zaman sebelum Masehi ya, sampai sekarang emas ditambang tanpa berhenti ya. Tetapi terus tetap ada. Suplainya pun kita nggak tahu berapa ton gitu ya. Tetapi itu pun kita anggap berharga. Kenapa? Karena katanya scarce, jarang. Nah, Bitcoin kita tahu hanya ada 21 juta saja. Jadi otomatis secara scarcity lebih jelas. Dan nggak akan ada penambahan lagi supply. Gitu ya. Tapi jangan salah ya, gue tetap juga invest on gold. Gue punya lah sedikit gold. Ya, walaupun lebih banyak BTC sih ya. Karena menurut gue, ya seperti ya Bill Miller dibilangnya, sudah melampaui emas. Jadi kurang lebih seperti itu beritanya dan gue harap kalian tidak melupakan untuk tambah BTC kalian di portofolio. Jangan sampai terlalu banyak alts ya. Karena baik lagi kalau gue pribadi, dari risk adjusted positions gitu ya, yang paling kecil resikonya sekarang di cryptocurrency market adalah BTC dan ETH tentunya. Jadi janganlah sampai portofolio kita terlalu high risk sehingga sedang ya saat
market sedang bergejolak seperti ini, minusnya bisa ekstrim gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk berita kita pada hari ini. Oke, dan kita lanjut lagi ke Bitcoin secara lebih zoom in ya di daily dan 4 hourly. Dimana kita bisa lihat di daily akhirnya Bitcoin close di atas dari Fibonacci support ya. Awalnya gue sedikit deg-degan karena kalau kita lihat di 4 hourly ini berkali-kali dia berubah sepertinya malah menjadi resisten ya nih. Dia retest terus dan gagal. Akhirnya kemarin ya dia tembus dan gak langsung jebol lagi ke bawah. Ya kalau di sini dia sempat tembus tapi langsung gak ada volume dan lanjut lagi ke bawah. Nah, good newsnya seperti itu. Tetapi bad newsnya apa? MA50 di 4 hourly chart menjadi resisten yang dia sayangnya kolaborasi dengan Bollinger Band di sini. Nah, apabila dua resisten ini terlalu kuat, ya siap-siap bisa lanjut lagi ya. Tetapi ya kita harus lihat sendiri ya, jangan sampai terlalu deterministik juga. Jadi good news juga selain dari itu, dia sudah mulai membuat apa? Di sini dia membuat high, higher low, higher high, dan semoga selanjutnya bisa lagi membuat higher low. Kalau sudah seperti itu, artinya sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan dari para bulls di BTC ya, karena sudah mulai membuat pola higher high, higher low. Tetapi keep in mind, ini masih baru 4 hourly chart. Yang kita ingin lihat itu sebenarnya di daily ya, dia mulai membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Seperti itu ya. Dan di waktu bersamaan semakin dekat ke death cross ya nih di antara MA50 dan MA200 di daily. Nah, apakah death cross langsung membuktikan akan bear? Enggak juga. Ya, malah kalau ngomong secara statistiknya ada yang cukup aneh. Seringkali saat dia malah death cross gitu ya. Sebelumnya nih seperti di sini nih, death cross justru malah terjadi pump begitu. Jadi ya baik lagi, death cross nggak berarti mati gitu. Karena kalau death cross mati ya di sini harusnya udah bear market kan, tapi ternyata tidak gitu. Jadi harus kita take with a grain of salt ya untuk death crosses ya. Nah, lalu jadi PR selanjutnya apa nih? PR selanjutnya balik lagi untuk BTC adalah di 4 hourly chart dulu. Tembus MA50 dan menjadikan MA50 sebagai support. Nah, itu sangat penting. Kalau sudah seperti itu, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk apa? Menambah posisi kita di BTC. Karena sudah mulai ada konfirmasi dan secara struktur mulai membuat higher high dan higher low. Oke, dan selanjutnya Atom ya. Bagi kalian yang buy limit kemarin Atom di sini pasti senyum-senyum karena ya kita lihat berapa sih? Gue juga penasaran ya. Berapa persen? Sudah 20% ya, luar biasa. Jadi ya itu, kita harus tetap disiplin, belilah di support, jangan paksain di resisten karena ya seperti ini, kan jadi enak gitu ya, sesuai dengan SOP gitu. Kalau kita beli paksa gitu ya, ujung-ujungnya kita jadi deg-degan karena deep inside we know we break our own rule gitu. Nah, saat kita sudah mulai terus-terusan constantly nge-break rule kita sendiri, nah kita makin lama jadi makin nggak pede dengan trading kita, and that's bad ya. Jadi untuk Cosmos, sayangnya yang kemarin ketinggalan ya, itu ya nggak dapat gitu ya, karena kemarin juga kita bisa lihat weeknya nggak sampai ke MA20. Jadi ya buat kalian yang ketinggalan, ya mungkin boleh tetap bersabar ya, tetap bersabar taruh di MA20 di daily, atau kalian mungkin saja bisa jadi lebih agresif. Kalau lebih agresif ya masuk ke 4 hourly seperti biasa. Nah, tapi di 4 hourly-nya pun jangan terlalu jangan terlalu ekstrim juga. Tunggu sampai MA50 menjadi support yang baik. Kalau sampai dia sudah membuktikan diri sebagai support, nah kita beli di pantulan di MA50. Jadi bersabarlah, tunggu sampai Bollinger Band membesar, ada naik ke atas, mungkin akan reject di daerah sini ya, dan terpantul lagi di 50. Nah, itu yang kita cari ya. Kalau buat lo yang bingung kenapa reject di daerah sini, ya karena di sini lihat double top ya, double top. Nah, seringkali double top sering menjadi resisten. Nah, jadi saat dia terpantul atau terpukul tepatnya di daerah sini, kita lihat apakah 50 menjadi support atau tidak. Kalau menjadi support, ya kalian mungkin yang ketinggalan kemarin di daily boleh tambah posisi di 4 hourly di MA50 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Ini semua adalah untuk edukasi dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting dan melihat chart. Gitu. Dan puji Tuhannya sudah ada beberapa orang yang bilang dari nol sama sekali mereka nggak ngerti charting, dia lihat tutorial with Toshi dan setiap hari mengikuti DCWT, lama-lama dia bisa charting sendiri. Dan itu dia tujuan utama gue dari DCWT ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai VRA atau Vera ya. Ada beberapa yang nanya, kenapa turun terus? Ya, kalau kita lihat turun terus karena TA-nya ya. Dia terus membuat
lower low dan lower high. Ya, jadi kalau Anda kan satu aset terus-terusan membuat lower low dan lower high, ya mau tidak mau dia akan cenderung lebih bearish. Ya. Nah, jadi sekarang yang menjadi apa yang menjadi satu resisten utama adalah di MA20 di daily. Ya, bagusnya kemarin dia ada perlawanan. Tapi kita bisa lihat sekarang MA20 semakin mendekat dan kita tahu MA20 adalah siapa? Si tukang pukul. Dan si tukang pukul seringkali memukul harga sesuai dengan namanya. Ya. Dan kalau secara bentuk strukturnya juga ya, nggak terlalu bagusnya. Kenapa? Sebelumnya MA200 menjadi support yang kuat untuk Vera. Tetapi dia tembus di sini. Jadi ya kita bisa lihat secara struktur not doing good. Ya, karena kalau di daerah sini ya basically ya kita bisa lihat sendiri lah, nggak terlalu kuat secara struktur. Jadi PR-nya untuk Vera adalah tembus MA20 dulu ya dan mulai membentuk apa? Higher high, higher low gitu. Jadi simpelnya apa? Ya mulai naik seperti ini dan kalau sampai dia ke pukul 20, koreksinya jangan sampai lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti dia lanjut lagi apa? Lower low. Tetapi kalau dia bisa mulai pelan-pelan membentuk lower high gitu dan apalagi bisa menembus lagi higher high ya. Nah, berarti apa? Secara struktur mulai berubah, mulai ada kemungkinan dia bisa reversal gitu. Jadi itu simpelnya untuk Vera ya, dia harus mulai membentuk minimal membentuk higher high, higher low. Lebih bagus lagi kalau dia bisa mulai menembus MA20 di daily. Oke, dan selanjutnya Phantom, di mana kita bisa lihat Phantom luar biasa ya, dia menemukan volume di sini. Jadi kita bisa lihat kemarin ya di daerah sini terutama ya, dia ngikutin BTC ya. Dia ngikutin BTC karena BTC jatuh dia lanjut juga turun ya. Tetapi bagusnya apa? Saat BTC mulai recover kemarin ya. Jadi sorry, ini tepatnya kemarin lusa ya. Ini kemarin lusa, ini kemarin. Kemarin BTC mulai menemukan pijakan, dia lanjut juga menemukan pijakan ke atas ya. Jadi for Phantom sekarang quite simple ya buat kalian yang mungkin ketinggalan beli di daerah sini ya seperti yang gue bahas di DCWT gue sebelumnya. Sekarang mungkin boleh aja pasang buy limit di MA20 di daily gitu ya. Jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu dan sekali lagi apa kalau kita beli di support akan a lot better dibanding kita paksain beli di resisten apapun itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan tinggal PR dia adalah kalau dia berhasil menjadikan MA20 sebagai support lagi ya karena technically di sini kan gagal nih tembus nih ya. Kalau dia bisa menjadikan support lagi, PR selanjutnya adalah menembus daerah sini ya $3 lebih 15 sen. Mungkin ada yang bingung, "Bro, kok bisa pas banget ya lu bikin garis di sini dan dia langsung kepukul gitu oleh garis si $3 15 sen?" Kenapa? Bukan karena gue dukun, tapi karena gue lihat apa? Sebelumnya ada double top di sini. Dan double topnya dengan sangat rapih berhenti di tempat yang kurang lebih sama, ya di sekitar $3 15 sen. Maka, guess what? Resisten yang kuat seringkali ya akan menahan price action, begitu, ya. Apalagi all time highs, begitu ya, close all time highs maupun wick, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan semoga dengan melihat seperti ini kita bisa mulai mengerti struktur dari markets. Kenapa harga berhenti di titik sini, kenapa berhenti di sini, dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya Harmony atau One ya sudah cukup banyak yang request ya, gue masukin ya. Jadi gini guys, semakin banyak kalian request mengenai satu koin tertentu untuk dimasukin ke DCWT ya, tentunya koin yang legit ya, jangan meme coins ya. Ya, gue akan usahakan masukkan ke DCWT gitu. Apalagi kalau demandnya banyak ya, gue akan masukin ke roster yang cenderung fix gitu. Nah, jadi kita bisa lihat Harmony ini salah satu aset yang tahan banting juga secara TA-nya ya. Bahkan arguably lebih cukup tahan banting dibandingkan dengan beberapa yang lain ya. Yang lain sempat ada yang jatuh ke tembus 20, sorry bukan Atom ya, yang tembus 20 seperti AVAX ya tembus 20, 50 dan FTM juga sempat tembus 20. Tetapi Harmony dia dengan sangat kuat mempertahankan MA20-nya di daily, which is good ya. Jadi untuk Harmony sebenarnya gue sudah pernah bahas dulu ya mengenai fundamentalnya. Buat lu yang belum tahu boleh coba cari di playlist kripto gue ya. Nah, jadi kalau untuk Harmony sebenarnya quite simple ya. Semoga saja kalau kalian yang sudah sering ngikutin DCWT bisa dipraktekkan juga di sini, yaitu kemarin-kemarin beli di MA20 di daily. Nah, buat yang ketinggalan, ya sudah nggak apa-apa. Lanjut lagi di MA20, tetapi yang paling baru ya, jangan di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony, quite simple, MA20 di daily. Buat kalian yang lebih yakin ya, atau lebih high risk ya, boleh saja kalian masuk ke 4 hourly dan mungkin beli di pantulan MA50 atau kalau kata gue sih ya lebih bijak kalau lu tunggu dulu sampai ada golden cross antara MA50 dan 20 dan beli di pantulan 20 gitu ya. Jadi quite simple for Harmony ya.
Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga masih sangat jauh sekali, ya nggak banget sih, cuma maksudnya lumayan jauh dari Bollinger Band. Dan kalau kita ngomong juga sungkem, udah sungkem, jadi nggak kualat ya, udah bagus lah semuanya untuk Harmony secara TA-nya. Tinggal kita lihat, kalau BTC baik-baik saja, menurut gua secara TA, Harmony is gonna do good, ya, it's gonna be good for Harmony. Andaikan BTC nggak ngambek lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony in general. Oke, dan selanjutnya Luna, di mana kita bisa lihat kalau Luna stuck di antara dua tempat yang gue bahas ya, antara MA50 dan $75 lebih 11 sen. Nah mungkin ada yang bertanya lagi, aduh bro kok bisa pas banget ya? Garis yang lu buat kok kayak dukun gitu ya? Bukan kayak dukun guys, ini adalah apa? Analisa teknikal gitu. Kenapa ketahan? Kita lihat di sini, ini struktur besar ya, dua kali dia basically double top ya, dia double top di sini dan dia benar-benar bersih sekali di daerah sini gitu ya. Dia ketahannya di daerah $75 lebih 11 sen. Maka dari itu seringkali ya resisten yang kuat itu kalau dia ketembus di sini ya, dia gagal jadi support, dia kembali lagi menjadi resisten yang kuat gitu. Makanya kenapa daerah sini problematik ya, dia susah untuk tembus ke atas. Jadi kurang lebih pasti kalian tahu dong apa PR-nya dari Luna. PR dari Luna adalah ya menembus $75 lebih 11 sen. Gitu ya, quite simple. Ini sebenarnya masa-masa cukup kritis sih, karena ini duel antara 50 dan 75 nih. $75 sebagai resisten, MA50 sebagai support. Kita lihat siapa yang menang gitu ya. Nah, jadi good news-nya apa? Good news-nya dia masih terus membuat higher minimal membuat higher low di sini ya. Low dia nggak nambah turun. That's good. Tetapi kurang bagusnya apa? Dia ketembus beberapa kali. Jadi nggak clean secara supportnya gitu ya. Jadi kemungkinan breakdown-nya masih ada lah begitu. Tinggal kita lihat nih. Semoga saja yang menang ya basically si M50 ya. Dan dia berhasil menembus $75 11 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna ya. Apabila dia bisa tembus dari situ, that's really good ya. Tapi buat lu yang mungkin ketinggalan, walaupun gue bingung kenapa bisa ketinggalan karena sudah 50-nya berkali-kali kena gitu ya. Tapi just in case ada yang ketinggalan, kalian boleh aja pasang buy limit di MA50 di daily. Gitu. Tetapi kalau kalian sudah pasang dari sini ya udah kena, jangan beli lagi. Tunggu aja. Tunggu konfirmasi apa? Dia tembus 75, mungkin ke pukul 20. Nah, terpantul di sini. Nah, ini kita cari ya konfirmasi di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Dan seperti yang gue bilang, Solana masih drama ya, masih sinetron nih. Dimana beberapa hari ini MA200 menjadi superhero ya, seperti Captain America di sini. Dia menahan harga setengah mati ini ya. Dan tapi good news-nya apa? Good news-nya dia kemarin berhasil close di atas dari Fibonacci. Kemarin sempat jadi resisten sih. Kalau kita lihat ya, berapa kali dia sedikit ketahan, tetapi akhirnya tembus lagi. Nah, sekarang yang kita harapkan adalah semoga saja Fibo ini kembali lagi menjadi support. Ya. Kalau dia mulai terpantul di situ, that's really good. Ya. Jadi sekarang tameng terakhir untuk Solana adalah tentunya MA200. Karena kalau sampai 200 tembus, seperti yang gue bilang, kita lanjutnya ke weekly. Kalau weekly ya kita lihat nggak mau kan kita sampai ke sini sampai $90 gitu ya, that's not good for Solana kalau sampai tembus. Jadi kita harus lihat dengan baik-baik dan seksama apakah MA200 di daily gitu ya bisa menjadi support yang baik untuk Solana atau tidak gitu. Dan tentunya sangat terpengaruh juga dengan BTC. Ya karena kalau kita lihat BTC recover, dia recover, BTC rada turun, dia ikut turun. Tetapi ya good news-nya itu seperti yang gue bilang, 200-nya masih nahan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan buat kalian yang mungkin bisa-bisanya belum kebeli juga di 200, ya well, just in case nge-week ya boleh aja taruh di situ ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.